حي على الفلاح. Ya, SPF adalah Serikat Pekerja Front. Ia adalah sayap juang dari Front Pembela Islam. Saat ini juga SPF berkembang menjadi Federasi Serikat Pekerja Front. Itu pemahaman SPF dulu yang saya sampaikan. Ya, SPF dari Munas FPI yang pertama di Asrama Haji Pondok Gede. Di sana dibentuklah Serikat Pekerja Front, dicetuskan oleh yang hadir pada saat Munas di sana untuk membentuk Serikat Pekerja, ya, sehingga menjadi salah satu sayap juang FPI. Pada saat itu banyak sekali permasalahan-permasalahan tenaga kerja yang kemudian muncul di permukaan. FPI belum bisa menanganinya karena saking terlalu lebih khususnya, ya, maka lebih untuk bisa melayani bidang ketenaga kerjaan dibentuklah Serikat Pekerja Front, karena melihat juga serikat-serikat yang di luar mungkin memprihatinkan, ya, lebih condong garis merah, ya, bukan garis putih, dan alhamdulillah akhirnya tercetuslah Serikat Pekerja, ya, yang berhaluan insya Allah Islami. Ya, kalau kita punya 6 PUK, ya, kalau di ADART PUK itu pengurus unit kerja, kita ada di PT DND Packaging, adanya di wilayah Cikarang, lumayan juga anggotanya di sana. Kemudian ada juga di daerah Tangerang, PT Stanley, ada juga PT Sani di Tangerang, ada juga PT Ecolab, ya, di daerah Bogor, ada Futami, ada Futamed, dan terakhir ada di Jakarta Transmat, PT Transmat, pengurus unit kerjanya. Alhamdulillah kalau wilayah Jakarta sudah hampir semua ada, baik itu Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, ya, Jakarta Selatan sudah ada semua. Kalau divisi, kita ada divisi advokasi, divisi ekonomi yang kita sedang kembangkan. Divisi advokasi ini kita biasa menerima keluhan-keluhan dari para pekerja, tidak hanya dari anggota, tapi dari pekerja dari luar, ya, berkaitan dengan menghadapi misalnya Natal, ya, ada pemaksaan pemakaian atribut Natal terhadap pekerja-pekerja Muslim. Kemudian ada juga kaitan dengan ibadah, ya, mereka musolahnya tidak ada. Kemudian juga kaitan dengan berhijab yang dihalangi karena ada peraturan perusahaan yang menghalangi itu. Nah, itulah yang kemudian kita advokasi, kita bantu, kita bela mereka. Alhamdulillah selama ini banyak yang sudah berhasil kita bela waktu itu. Sedang bidang ekonomi, kita sedang merintis untuk membentuk koperasi, ya. Koperasi ini khusus untuk atribut-atribut dari SPF untuk memenuhi permintaan-permintaan anggota, khususnya anggota Serikat Pekerja Front yang internal sendiri begitu. Kalau SPF yang jelas pertama dasarnya bertujuan untuk mensejahterakan para pekerja. Itu tujuan yang valid gitu. Tujuan yang utama untuk mensejahterakan para pekerja, melindungi hak-hak mereka, kemudian memberikan advokasi dalam pembelaannya bila ada hak-hak yang terlanggar terhadap itu. Di samping itu juga memberikan pendidikan, ya, kepada anggota kita untuk berakhlakul karimah, ya, dengan kemudian tadi bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain di FPI, LDF, sehingga ada siraman rohani. Jadi pekerja juga tidak kosong, ya,
ada siraman rohani, ada penyegaran rohani. Itulah yang kemudian kita untuk meningkatkan SDM para anggota serikat pekerja supaya kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya juga yang kita kembangkan. Program kerja kita selama ini melakukan tadi diklat-diklat ya, pendidikan dan latihan, tidak hanya terfokus pada pendidikan dan latihan organisasi, tapi pendidikan latihan advokasi. Nantinya diharapkan teman-teman yang menjadi anggota atau jadi pengurus itu bisa mengadvokasi dirinya sendiri. Ya, bisa memberikan bantuan hukum kepada tetangganya, kepada sekitar dia yang membutuhkan. Nah, itu salah satu target kita. Makanya di divisi advokasi kita aktif untuk memberikan penyuluhan hukum, ya, penyuluhan hukum tentang ketenaga kerjaan. Kita ada Undang-Undang 13 ya, yang teman-teman setiap anggota itu kadang-kadang belum paham. Ada undang-undang bahwa kita dilindungi oleh undang-undang. Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja di pasal 28. Biasanya kan teman-teman tuh masyarakat atau pekerja takut untuk mendirikan serikat pekerja, takut diintimidasi, takut dimutasi, takut dipindahkan lah, bahasanya takut di PHK. Nah, padahal di Undang-Undang 21 tahun 2000 itu pasal 28 itu jelas di situ. Siapapun dilarang menghalang-halangi untuk berdirinya serikat pekerja. Jadi tidak boleh setiap pekerja yang ingin mendirikan serikat pekerja tidak boleh dihalang-halangi oleh pihak perusahaan. Dia dilindungi. Karena kalau itu dihalang-halangi dan memang terbukti ada intimidasi terhadap pekerja yang akan mendirikan serikat pekerja, itu ancaman hukumannya 5 tahun, nggak main-main, dendanya 1M. Jadi artinya undang-undang kita sudah bagus, sistemnya sudah bagus. Cuma kadang-kadang paranoid pekerja ini, nggak mau jadi urusan sama polisi, urusan ini nggak mau dia. Saya pengen jadi ini aja, biasa aja, nggak usah masuk serikat pekerja, udah gampang. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi simpelnya pekerja, sehingga pekerja tidak mau peduli ya, tidak peduli dengan kondisi dia terintimidasi, pasrah, dia ditekan pasrah, dimutasi diam aja. Nah, itulah yang kemudian menjadi hal-hal yang sebenarnya hadirnya serikat pekerja ini untuk memberikan pencerahan bahwa mereka punya hak di situ, bahwa mereka harus tetap menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam lingkungan pekerjaan dia. Itu yang penting buat saya. Ya, jadi prosedur pembentukan SPF itu kita ini menganut sistem bottom up. Jadi bottom up itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Bukan kita membentuk DPD SPF, bukan. Salah. Daerah misalnya Banten, kita bentuk DPD, itu nggak benar. Yang benar adalah kita membentuk pengurus unit kerja yang terkecil. Itu tingkatannya, kita tidak sama dengan ranting atau DPC, tidak. Tapi pengurus unit kerja dalam satu perusahaan. Kita bentuk itu, setelah kita bentuk pengurus unit kerja PT apa, misalnya PT Stanley sudah terbentuk. Maka ada lagi nggak di satu wilayah Tangerang itu misalnya kabupaten ya, kabupaten atau kota. Nah, bentuk lagi satu lagi perusahaan misalnya PT Sani. Nah, di sana ada PT Sani 2 sudah. Nah, bentuk lagi ada PT Transmart misalnya di Tangerang juga. Nah, itu 3. 3 itu kita baru bisa bentuk PW atau DPW bahasanya. Nah, pimpinan wilayah. Nah, prosedur ini yang harusnya dipahami. Jadi nggak bisa kita langsung belum ada PUK, belum ada PW, kita bentuk DPD. Ini menyimpang dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari SPF sendiri dan menyimpang dari ketentuan Undang-Undang 13 tahun 2003 karena memang konsepnya bottom up. Sedangkan syarat untuk pembentukan pertama minimal dalam satu perusahaan itu ada 11 orang. Di dalam satu perusahaan ada 11 orang atau lebih, mereka ingin membentuk serikat pekerja, ada ketua, ada wakil, ada bendahara, dan ada sekretaris. Nah, lalu didaftarkan. Daftarkan kemana? Ke Disnaker. Bukan Kesbangpol, salah. Jadi ke Disnaker. Disnaker itu di kabupaten adanya biasanya, di kota, kabupaten. Misalnya di tadi Tangerang saya sudah sebutkan, misalnya di kota atau di kabupatennya, daftar ke sana, minta pencatatan namanya. Pencatatan serikat pekerja.
Nah, setelah ada nama pengurusnya, berita acara pembentukannya, baru diserahkan ke Disnaker. Setelah itu baru nanti Disnaker akan mengesahkan. Paling lambat dia sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2000 tadi yang saya sebutkan, untuk pencatatan itu waktunya 21 hari. Setelah 21 hari dicatatkan, maka Disnaker harus mengeluarkan namanya surat pencatatan Disnaker. Nah, pencatatan tentang serikat pekerja. Nah, lalu setelah dikeluarkan pencatatan oleh serikat pekerja, baru kita dianggap legal. Nah, baru diakui dalam satu perusahaan itu. Nah, pada saat nanti kita 3 perusahaan, terus begitu kita lakukan pencatatan, dan pencatatan sudah ada, baru kita bisa daftarkan menjadi pengurus wilayah, DPW. Begitu juga sebaliknya, pada saat nanti DPW itu sudah terbentuk banyak, baru kita bisa membuat DPD, misalnya DPD Banten begitu. Jadi tidak bisa belum PUK belum ada, ini belum DPW belum ada, terus kemudian langsung bentuk DPD. Nah, inilah aturan main di Serikat Pekerja. Beda kita dengan struktur mungkin di FPI ya, Front Pembela Islam. Itu mungkin yang saya sampaikan. Jadi anggota untuk bisa bergabung menjadi anggota Serikat Pekerja Front, syaratnya memang pertama dia harus mematuhi ADART yang kita punyai. Ada aturan di sana. Dia harus mengisi formulir, mematuhi ADART, dan ketiga, dia juga harus dibagi ya, karena kita siapa aja itu ada anggota biasa, ada anggota mitra, ada anggota luar biasa. Nah, yang perlu saya jelaskan juga, anggota biasa itu siapapun dia punya hak untuk mendaftar ke kita. Dia bisa dipilih jadi pengurus dan bisa memilih. Nah, kalau anggota mitra ini anggota yang dia hanya bisa untuk memilih, tidak punya hak untuk dipilih. Nah, ini adalah teman-teman kita yang beragama di luar non-Islam. Nah, dia bisa masuk anggota SPF. Nah, sedangkan anggota luar biasa itu anggota yang sebenarnya keluarga besar FPI. Baik itu dia Mujahidah, dia Hilmi, dia Laskar Pembela Islam. Itu dia secara otomatis sebenarnya anggota SPF. Jadi kalau dia bekerja, dia ada masalah, lapor ke SPF. Insya Allah kita akan advokasi secara cuma-cuma. Dalam hal konteks dia bekerja ya, dalam hambatannya begitu. Misalnya dia di PHK, karena beberapa hal juga saya pernah nangani anggota BAT datang ke kantor minta untuk diadvokasi PHK-nya. Alhamdulillah saya juga pernah share mungkin di teman-teman, kita berhasil ya. Dari dia cuma dikasih pesangon 2 juta bisa sampai 43 juta, luar biasa bantuan kita terhadap teman-teman di BAT. Jadi secara otomatis mereka kita bantu secara cuma-cuma. Jadi mereka adalah anggota luar biasa di ADART Serikat Pekerja Front. Kita sekarang masih dalam advokasi teman-teman di PT Columbia ya, PT San Prima Columbia. Mungkin kita tahu Columbia ini bergerak dalam bidang kredit, cash and credit. Kemudian juga ada beberapa karyawan yang kita advokasi. Kemudian dari SPF ada pembelaan juga terhadap mereka. Ada 1.990 orang dari teman-teman pekerja San Prima, PT San Prima yang pilot. Kita advokasi untuk memberikan bantuan. Termasuk juga PT Sariwangi, pekerjanya juga memberi kuasa ke SPF, Serikat Pekerja Front, untuk mengadvokasi mereka karena bangkrut ya pabriknya. Itu salah satu 2, mungkin ada OT juga orang tua, ya itu sudah berhasil kita advokasi juga, mereka di PHK tidak mendapatkan haknya, tapi setelah kita advokasi, PT orang tua ini posisinya di Kerawang, kita advokasi ada 1.000 orang juga waktu itu, kita advokasi, alhamdulillah mereka mendapatkan hak yang mereka dapat, 1 PMTK begitu waktu itu. Jadi ada beberapa lagi mungkin PT Central Star, ada PT-PT yang lain yang selama ini kita di samping mereka bukan anggota, tapi karena kepedulian mereka melapor ke kita dan minta butuh bantuan kita, insya Allah kita hadir tetap untuk membela buruh teman-teman yang merasa dizolimi begitu.